Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya atas nama Agus Yunaldro Yutomo, Ana Anissa Hanifa, Isna Ella, dan dari Ardiana akan membawakan hasil dari review kami dalam jurnal dengan judul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika yang dilakukan oleh Murdiana, Yusa Udiono, Irma Suraya Hanum. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang apa saja topik dari penelitian tersebut, strength point dari penelitian tersebut, dan weakness point dari penelitian tersebut. Tentu saja kami akan mencantumkan tentang opini kami tentang artikel tersebut. Nah, agar tidak terlalu memakan waktu yang cukup lama, langsung saja kita masuk pada pembahasan dari kelompok kami. Nah, bagian pertama yaitu topik. Dari topik yang dibahas dalam jurnal yang kami review, jurnal tersebut memiliki inti pembahasan yang dimana jurnal tersebut membahas tentang gaya bahasa apa saja yang digunakan oleh Agus Nur dalam karyanya yang berjudul Saksi Mata, Koruptor Kita Tercinta, Lelucon Para Koruptor dan Pemalsu Kenangan, yang dimana peneliti membahas tentang apa saja gaya bahasa yang digunakan oleh Agus Nur, terutama mengenai majas yang sering digunakan oleh Agus Nur. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan gaya bahasa yang digunakan dalam setiap judul karya berdasarkan teori stilistika, yang dimana dalam hal ini peneliti lebih berfokus pada penggunaan majas pada karya Agus Nur. Nah, dalam jurnal tersebut, peneliti menjabarkan tentang apa saja bentuk majas yang terkandung, makna dari majas tersebut, dan tentu saja fungsi dari majas yang terkandung dalam setiap karya oleh Agus Nur yang sempat disebutkan. Nah, dalam hasil penelitian tersebut, peneliti menyebutkan terdapat beragam majas yang digunakan oleh Agus Nur, yang tentu saja rekam tersebut memiliki beberapa perbedaan dalam makna dan tentu saja fungsi dari majas-majas tersebut. Berikut adalah kelebihan yang terdapat dalam sebuah kajian stilistika yang membahas tentang gaya bahasa dalam kumpulan cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur yang ditulis oleh Murdiana, Yusa Udiono, dan Irma Suraya Hanum. Kelebihan pertama dapat dilihat dari segi abstrak. Kajian yang dilakukan oleh Murdiana et al. Ini sudah memenuhi syarat kepenulisan sebuah abstrak, seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Muhammad Mahpur MSI dalam karya tulisnya yang berjudul Pelatihan Menulis Laporan Penelitian Kualitatif Transformatif. Penulisan abstrak yang tepat adalah dengan memberikan gambaran singkat tentang isi penelitian, termasuk penelitian apa yang sedang dibahas, metode yang digunakan, tujuan penelitian, hingga hasil penelitian yang didapatkan. Kelemahan kedua yakni dapat kita lihat dari segi pendahuluan dan landasan teori. Di sini, sebelum memasuki pembahasan penelitian, peneliti memberikan penjelasan tentang teori-teori gaya bahasa dengan sangat jelas dan detail, sehingga pembaca bisa memahami terlebih dahulu apa saja teori yang digunakan dan disebutkan di pembahasan penelitian. Tentu, hal ini diharapkan bisa memudahkan para pembaca, baik para pelajar ataupun masyarakat umum, agar lebih paham. Selanjutnya, kelebihan ketiga dapat kita lihat dari segi metode penelitian. Peneliti memberikan penjelasan mengenai metode penelitian secara jelas dan sangat rinci, yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang disertai analisis-analisis datanya.
Hal ini sesuai dengan penjelasan Umi Narimawati yang ditulis di repositori Unicom dengan judul Panduan Menulis Jurnal. Peneliti, yakni Murdiana et al., memaparkan rancangan penelitian dengan sangat rinci, mulai dari jenis sampel data yang digunakan hingga teknik pengumpulan data yang digunakan. Terakhir, dapat kita lihat dari segi hasil dan pembahasan. Setelah memberi penjelasan tentang teori-teori gaya bahasa pada bab landasan teori sebelumnya, dalam bab ini peneliti memberikan contoh analisis secara langsung. Mari kita lihat potongan analisis di bawah ini. Di sini peneliti menyebutkan bahwa terdapat majas perbandingan, yakni simile, yang banyak ditemukan pada cerpen Saksi Mata, Koruptor Kita Tercinta, dan Pemalsuan Keuangan. Selain itu, pemilihan diksi yang digunakan Murdiana et al. Sangatlah mudah untuk dipahami. Demikian strength point dari kajian ini. Selanjutnya adalah the weakness point yang akan dijelaskan oleh Isnaila Sukowati. Oke, selanjutnya adalah weakness atau kelemahan dari artikel ini. Kelemahan yang pertama yaitu pembahasan pada bagian landasan teorinya terlalu panjang. Sebenarnya landasan teorinya sudah sangat menyeluruh, mulai dari pembahasan stilistika hingga pengertian cerpen. Namun menurut kami landasan teori yang seharusnya lebih singkat daripada hasil penelitian di artikel ini malah terlalu panjang. Kemudian kelemahan yang kedua adalah kurangnya data, sehingga hanya ada satu contoh dan satu analisis untuk setiap majasnya. Pada bagian hasil penelitian, menurut kami sudah cukup lengkap dari macam-macam majas yang ada, namun sangat disayangkan dalam setiap majas hanya ada satu contoh dan juga satu analisisnya. Jadi menurut kami hasil penelitiannya masih kurang. Setidaknya setiap majas ada 2-3 contoh beserta analisisnya. Kemudian kelemahan yang ketiga, ada beberapa kesalahan penulisan seperti pengulangan kata, sehingga butuh waktu lebih untuk memahaminya. Seperti kata pada gambar yang saya beri background kuning ini, terjadi pengulangan kata pada kata paralelisme. Kelemahan yang keempat, judul artikel yang terlalu luas, terlalu general, sehingga tidak sesuai dengan isi artikel yang hanya membahas tentang majas. Pada judul tertulis Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika. Namun, isi dari artikel ini lebih spesifik ke jenis-jenis majas. Padahal gaya bahasa mencakup banyak, tidak hanya majas saja. Seharusnya judul dan isi harus sesuai. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu tidak ada bagian saran dan hanya ada bagian penutup atau kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami menyimpulkan bahwa kami mensupport artikel yang berjudul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika oleh Murdiana et al. Tahun 2020. Isi artikel ini mencakup penjelasan yang sangat lengkap dan runtut. Kami juga membandingkan artikel ini dengan artikel-artikel lain yang terkait dan susunannya pun hampir sama. Artikel yang terkait diantaranya yaitu relasi bahasa satir dan kritik sosial dalam cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur oleh Radita Gora Thayyib Nafis. Yang kedua yaitu kajian humor dalam kumpulan cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur oleh Muhammad Amsori. Kemudian yang ketiga yaitu artikel tentang gaya bahasa sindiran dalam kumpulan cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia oleh Sashi Kherani
Bambang Sumadio, dan Ahmad Khairil Anam. Di artikel ini hanya saja kami menjumpai beberapa typo dan pengulangan kata sehingga kami sedikit sulit untuk memahami terkadang, serta karena isi artikel ini dibatasi hanya membahas tentang majas saja, alangkah baiknya jika judul artikel dibuat lebih spesifik, seperti misalnya gaya bahasa majas dalam kumpulan cerpen lelucon para koruptor karya Agus Nur. Karena jika hanya menggunakan judul gaya bahasa saja, maka berarti pembahasannya akan lebih luas dan tidak hanya tentang majas saja. Seperti judul artikel-artikel di layar yang telah kami bandingkan, mereka juga menggunakan judul yang lebih spesifik untuk membahas kajian dalam cerpen lelucon para koruptor yang lebih spesifik. Thank you for your attention. We are so sorry if there are so many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.